Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa takut terhadap hantu? Iya, yang jelas hantu itu takut dengan cahaya terang. Jadi kalau Anda penakut timbul ketakutan pada hantu, sebisa mungkin carilah tempat yang terang. Ya, cari tempat yang terang. Selama Anda berada di tempat yang terang, maka ya yang tidak kelihatan tidak akan mengganggu Anda dalam tanda kutip. Ya. Jadi kalau yang tipikalnya penakut, kalau tidur lampunya dinyalakan aja. Ya. Karena pada dasarnya makhluk yang memang benar-benar hantu beneran loh ya, bukan hantu jadi-jadian. Hantu beneran ini mereka menghindari yakni lampu. Ya, lampu. Jadi ya menghindari lampu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tinggal di tempat yang gelap, tolong pikiran-pikiran buruk jangan dimunculkan. Munculkanlah pikiran yang baik. Misalnya, ketika Anda jalan sendirian di tempat yang gelap, Anda bisa mengucapkan dalam hati, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika jalan jangan tolah-toleh, jalan aja. Jalan aja. Dan biasakan untuk ketenangan. Karena rasa takut itu akan membuat denyut jantung Anda berdebar. Ya, jadi menstimulus Anda untuk denyut jantungnya berdebar-debar. Karena takut itu deg-deg, deg-deg, deg-deg. Anda bisa narik napas masuk, napas keluar, tenangkan. Lampunya dinyalakan. Ya, enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Karena rasa takut itu harus dihadapi. Kalau Anda semakin lari dari rasa takut itu akan semakin kuat. Jadi kalau di antara ibu bapak mungkin penakut, Anda harus mencoba untuk memberanikan diri. Ya, memberanikan diri. Jadi kalau takut kemana, Anda coba aja ke situ. Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Selama ini orang yang takut dengan hantu, pada dasarnya tidak pernah melihat hantu. Hanya informasi aja. Ya, hanya informasi aja. Tidak pernah melihat. Tidak pernah mendengar. Hanya asumsi. Makanya kalau Anda muncul rasa takut, ya beranikan aja. Beranikan aja. Selama Anda punya sila yang baik, selama Anda punya kebajikan, sebetulnya tidak ada yang perlu Anda takutkan. Takutlah kalau dalam hidup ini kita tidak punya kebajikan, itu yang sangat membahayakan. Hantu itu tidak berbahaya. Yang berbahaya kalau tidak punya kebajikan, ini yang bahaya. Selama Anda mengisi waktu hidup Anda dengan kebajikan, Anda tidak perlu takut pada apapun. Anda harus memberanikan diri. Karena hal baik akan menyertai ia yang punya praktek kebajikan. Anda harus yakin pada kebaikan itu melindungi Anda. Jadi secara awam, Anda nyalakan lampu. Kemudian Anda harus ingat kebaikan-kebaikan Anda. Anda juga harus membiasakan untuk maju. Ya, jangan mundur, maju aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, tentu kalau belum biasa ya butuh pendampingan dulu. Ya, mungkin ngajak orang supaya melihat kita dari belakang itu akan membantu. Supaya kita juga, oh ternyata nggak ada apa-apa kok. Ternyata nggak apa-apa kok. Kalau memang itu masih membuat Anda ragu-ragu, Anda kantongin senter. Jadi kalau ada apa-apa di senter. Ya, dikasih penerang. Begitu ya. Jadi tidak perlu takut. Ya, Anda harus belajar untuk menghadapi. Karena yang lebih membahayakan itu bukan hantu, tapi orang yang hidup ini loh yang lebih membahayakan itu. Karena hantu tidak mencuri uang. Ya, hantu tidak mengambil barang. Tapi manusia ini yang bisa ngambil uang, ngambil barang. Lebih berbahaya manusia ketimbang hantunya. Ya,
Selamat malam, Bante. Saya mau tanya ya, bila orang sudah menjalani hukum negara, apakah masih terbebani oleh karma buruk? Mohon penjelasannya. Di sini tentu kembali kepada yang bersangkutan. Ketika dia menjalani hukuman negara itu, apakah dia mengisi dalam kebaikan atau malah menambah keburukan? Ini yang mesti diingat. Kalau ia menjalani hukuman negara, kemudian dia bersemangat di dalam kebajikan, tentu kadar karma buruknya akan menjadi berkurang. Tetapi setelah dia menjalani hukuman negara sampai tuntas, ternyata selama di penjara misalnya, dia melakukan keburukan-keburukan, bukan mengurangi beban karma buruk, tetapi malah menambah karma buruk. Jadi di sini kembali kepada yang bersangkutan, apa yang ia lakukan. Ketika dia menjalani hukuman negara, apakah yang akan ia lakukan? Apakah dia semangat di dalam kebajikan atau malah semakin terjerumus di dalam keburukan? Kalau dia semakin terjerumus di dalam keburukan, tentu karma buruk akan selalu berbuah. Ini sebagai satu hal yang perlu dipahami, bukan berarti kalau sudah menjalani hukuman negara, hukum karma itu kemudian selesai. Tidak demikian. Karena hukum karma ini urusannya dengan cetana. Selama dia menjalani di sana, cetananya apa yang muncul setiap saat? Apakah dia ingat kebaikan-kebaikan? Menyadari dan mengevaluasi agar makin hari makin lebih baik? Ada orang yang memang demikian. Ketika dia menjalani hukuman, ada yang kemudian introspeksi, memperbaiki diri, mengembangkan ketenangan, melatih moralitas. Tentu kadar karma buruk yang ia sudah terima akan menjadi kadarnya berkurang. Kenapa? Karena setiap saat ia isi hidupnya di dalam kebaikan. Memang di lingkungan di sana memang kurang kondusif untuk melakukan kebajikan, memang kurang kondusif. Makanya sebisa mungkin ya saat ini berusaha untuk memunculkan hal-hal baik, berlatih. Tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi untuk bekal kehidupan yang akan datang dimulai dari sekarang. Berlatih di dalam hal-hal baik, meskipun ibu bapak mungkin tidak melakukan aktivitas keluar, bisa setiap saat mengisi pikirannya dengan pikiran-pikiran yang baik supaya apa? Setiap saat menanam karma-karma yang baik. Meskipun itu melalui pikiran. Daripada mengisi pikiran dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Wandami Bante mau tanya, benarkah yang dikatakan orang kalau kita dekat dengan orang baik, maka kekuatan karma baik menjadi kuat. Demikian pula sebaliknya, bila dekat orang dungu, maka karma buruk jadi kuat. Tentu pertanyaan ini tentu sudah benar adanya. Kenapa? Karena ketika seseorang bergaul dengan orang-orang baik, dia terkondisi untuk melakukan hal-hal baik. Demikian pula sebaliknya. Jika orang bergaul dengan orang-orang dungu, maka yang berkembang adalah karma-karma yang buruk, tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka seperti apa yang dinasihatkan di dalam Manggala Sutta, Asewana cabalanang panditanan cak sewana. Guru Buddha menyampaikan,
sehubungan dengan tak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaulah dengan orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dari kita bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, maka kesempatan-kesempatan baik akan menjadi berkembang. Lingkungan mendukung, orang-orang juga mendukung. Makanya penting bagi kita tinggal dimanapun, kita harus memperhatikan tentang dengan siapa kita bergaul. Karena kalau kita tidak punya kewaspadaan, kita akan terkondisi oleh keadaan. Kalau kita tidak punya kewaspadaan, kita akan terkondisi oleh keadaan. Kita lalai di dalam kebaikan, kita sebaliknya malah semakin semangat di dalam keburukan. Kenapa? Dampak buruk akibat pergaulan yang tidak sesuai. Makanya guru Buddha di sana menyampaikan, sehubungan dengan bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana. Karena dengan bergaul dengan orang bijaksana, hal-hal baik, karma-karma baik akan dikondisikan, tidak menunda-nunda. Ya, Wandami Bante, mohon bertanya. Relik dari Bante-Bante yang sudah meninggal itu berarti almarhum sudah Arya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang sering kali kita ketahui bahwasanya siswa Arya ini tidak bisa serta-merta dikenali dari fisik. Kenapa? Karena siswa Arya mulai dari Sotapana, Sakadagami, Anagami, bahkan Arahat ini berbicara tentang kualitas batin. Tentang kualitas batin. Jadi kalau ditanya, apakah sisa tubuh jasmani relik yang muncul dari para biku-biku tertentu, apakah menandakan Arya? Di sini saya menyampaikan kita tidak mengetahuinya. Karena dari sumber-sumber yang ada, kesucian itu urusannya dengan batin. Dengan batin. Seperti tadi, ada 10 belenggu yang harus dilenyapkan. Kalau 3 belenggu awal dilenyapkan menjadi seorang Sotapana, sudah siswa Arya yang pertama. 3 belenggu melemahkan 2, menjadi Sakadagami, siswa Arya yang kedua. Melenyapkan 5 yang pertama ini, menjadi Anagami. 5 dilenyapkan, menjadi seorang Arahat. Dan yang dilenyapkan ini adalah belenggu yang ada di batin. Memang ada beberapa penjelasan sehubungan dengan cita itu akan mewujud menjadi rupa. Jadi, cita bisa wujudnya menjadi rupa. Kualitas batin akan kelihatan dari rupa, tapi tidak bisa kemudian menjadi sebaliknya. Oh, karena rupanya begini, ini berarti batinnya begini. Nah, ini susah ini. Karena yang tahu adalah yang bersangkutan. Ada istilahnya cita jarupa. Ya, apa yang seseorang pikirkan, kualitas batin dari pikiran seseorang itu akan ya tampak dari luar, kelihatan dari luar, tapi tidak menjadi sebaliknya ya. Karena tampak dari luar itu menggambarkan yang di dalam. Karena sekali lagi cita itu atau pikiran itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Kita tidak tahu seberapa jauh tingkat kemelekatan seseorang. Kita tidak tahu.
Karena kemelekatan ini banyak variasinya. Ada yang melekat pada nafsu, ada yang melekat pada pandangan, ada yang melekat pada tata kebiasaan yang berlebihan, ada yang melekat pada pandangan aku. Siapa yang tahu tentang kemelekatan ini adalah orang yang bersangkutan. Maka ketika kita menjumpai relik yang disebut sebagai orang yang kita agungkan, keberadaan relik itu adalah sebagai upaya untuk meneguhkan kembali agar kita ingat kepada ajaran Buddha. Kita yakin kepada ajaran Buddha. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan relik bukan memunculkan sada, tetapi malah menjadi sebuah kemelekatan. Jangan sampai. Jadi seperti di Pusdiklat ini, ya, di altar ini juga ada relik. Ya, jadi di altar belakang ini sebenarnya juga ada relik. Nah, relik dari siswa Arya. Ada tulisannya, bisa dibaca. Oh, Bante Sariputa. Kok Bante tahu ada tulisannya? Bante Sariputa. Jadi saya tahu. Ya, ketika kita melakukan puja, penghormatan kepada relik itu, kita ingat kembali ajaran Buddha. Dan ajaran Buddha yang kita ingat itulah yang seyogianya kita praktekkan. Jadi kalau Anda menghadiri puja relik, ketika Anda mamaskara, Anda buat aspirasi. Semoga saya tambah yakin kepada ajaran Buddha. Semoga sila menjadi baik. Semoga samadhi berkembang. Semoga kebijaksanaan juga muncul dalam batin saya. Anda bisa memunculkan sebagai upaya untuk membangun hal-hal baik pada diri Anda. Ya, jadi nanti kalau ada upacara, ya apakah di mana begitu ya? Kadang-kadang ya Anda mungkin pergi ke luar negeri seperti di Singapura, itu ada namanya Tut Buddha Relik, ya relik gigi Sang Buddha itu ada di Singapura. Ketika Anda punya kesempatan ke sana, kemudian Anda datang ke wihara itu, Anda punya kesempatan namaskara, ya. Ketika Anda bernamaskara, Anda harus punya ingatan sehubungan dengan ya semoga laku puja ini memperkokoh keyakinan, memperkokoh sila, berkembang di dalam samadhi, berkembang di dalam kebijaksanaan. Jadi nanti kalau Anda memperlakukan relik ya dengan hormat, sebagai upaya apa? Menumbuhkan keyakinan, semakin semangat di dalam praktek-praktek dhamma. Ini tambahan. Ya, jadi jangan sampai ibu bapak ya nanti kehilangan apa yang menjadi pokok dari ajaran. Ya, sama juga ketika kita berjumpa dengan altar Sang Buddha, kita namaskara. Ketika kita namaskara sekalipun, semestinya Anda juga punya ingatan. Apa yang saya lakukan ini adalah untuk memperkokoh keyakinan, mengingatkan tentang praktek dhamma, apakah itu sila, samadhi, dan panya. Begitu ya. Namo Buddhaya. Bante, maaf mau tanya. Liftnya setiap malam, apa malam tertentu aja Bante? Mau tanya, bagaimana caranya dapat mengurangi penderitaan batin? Berkenaan dengan pertanyaan tentang siaran langsungnya, ya Anda bisa mensubscribe ya, mensubscribe kanal YouTube ini sehingga Anda setiap saat bisa melihat tentang apakah ada live streaming atau tidak. Karena memang sewaktu-waktu ada kegiatan yang sifatnya offline. Jadi seperti hari ini sama besok masih ada online. Untuk lusa dan setelah lusa nanti, besok setelah lusa, enggak ada. Karena hari Kamis ada di tempat lain, hari Jumat ke Wihara Mendut, Jawa Tengah, hari Sabtu di Semarang, hari Minggu di Solo. Jadi untuk siaran live streaming ini, ya nanti Anda bisa lihat
Kalau Anda mensubscribe itu kan nanti akan muncul ya tentang live kapan aja, list-list kapan aja yang akan ada live streaming. Dari situ Anda tahu ya. Kemudian bagaimana mengurangi penderitaan? Kita harus tahu ada dua macam penderitaan. Ada derita jasmani dan juga ada derita batin. Ada derita jasmani. Seperti kita punya tubuh ini ada derita. Derita jasmani ya kita perlakukan secara jasmani. Kalau lapar kasih makan. Kalau haus kasih minum. Kalau sakit kasih obat. Ini adalah untuk mengatasi derita jasmani. 4 kebutuhan pokok yang kita pakai sebetulnya untuk derita jasmani. Makan. Kenapa makan? Untuk mengatasi derita jasmani. Kenapa pakai pakaian? Untuk mengatasi derita jasmani. Kenapa mesti punya rumah? Supaya untuk mengatasi derita jasmani. Kenapa ada obat-obatan? Untuk mengatasi derita jasmani. Makanya ini disebut sebagai 4 kebutuhan pokok, catu pacaya, 4 kebutuhan. Pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Kenapa keempat ini diperlukan? Sebagai upaya untuk mengurangi penderitaan jasmani. Jadi kita pakai baju ini sebetulnya juga untuk mengurangi penderitaan jasmani. Ketika suhunya dingin, Anda tidak kedinginan. Ketika ada serangga, Anda tidak dihinggapi karena Anda punya pakaian. Jadi untuk derita jasmani, ya 4 kebutuhan pokok ini menjadi obatnya. Tetapi untuk penderitaan batin, Anda harus tahu, ya penderitaan batin ini ada sebabnya. Sebab dari penderitaan batin ini adalah tanha. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Kama tanha artinya kegandrungan pada kesenangan indria. Ini yang melahirkan penderitaan batiniah. Nafsu kesenangan indria. Kemudian, bawa tanha. Nafsu pada pandangan kemenjadian. Kemudian, wibawa tanha, nafsu kepada pandangan ketidakmenjadian. Dan sebab-sebab penderitaan ini bisa dilenyapkan dengan mempraktekkan jalan mulia bersur 8. Jadi kalau sekarang kita menderita, yang pertama yang mesti kita miliki adalah ingat pandangan benar. Jadi terkhusus yang mengalami derita batin, pandangannya mesti dibenarkan. Kadang-kadang kita menolak tentang perubahan, itu yang menjadi penderitaan. Yang semestinya anicca, kita tolak menjadi nicca. Ini milikku, ini kekal, bukan berubah, tapi kenyataannya berubah. Makanya untuk penderitaan batin, ya, cara untuk mengatasi penderitaan batin adalah praktek jalan mulia bersur 8 yang dimulai dari pandangan benar. Pandangannya mesti benar. Karena biasanya kalau pandangannya ini tidak benar, maka dia akan menolak perubahan. Kemelekatan pada aku sangat kuat. Menganggap apa yang dimiliki ini selamanya. Ketika berubah, menderita, batinnya tersiksa. Apalagi punya anggapan ini menyenangkan. Makanya pandangan inilah yang pertama yang mesti harus dimengerti. Sehubungan dengan pandangan benar harus dimunyai. Kalau sudah punya pandangan benar, punya pikiran yang benar. Pikiran yang benar itu adalah pikiran yang bisa melepaskan nekama sangkapa. Pikiran yang benar adalah pikiran yang bisa tanpa niat jahat, abhya pada sangkapa. Pikiran yang benar adalah pikiran yang tanpa kekerasan, ahimsa sangkapa. Selain punya pikiran benar, ucapan kita juga harus benar. Kadang-kadang kita bicara dengan diri sendiri, kadang-kadang juga kurang sesuai.
Kadang-kadang kita membuat klaim-klaim yang tidak baik untuk diri sendiri. Makanya ucapan juga mesti benar. Tindakan kita juga mesti benar. Penghidupan kita juga mestinya benar. Karena ini nanti urusannya dengan derita batin. Makanya Jalan Mulia Beliau 8 itu diajarkan oleh Sang Buddha untuk mengatasi derita batin. Karena penderitaan batin ini bisa kita lenyapkan kalau kita mempraktekkan Jalan Mulia Beliau 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Jadi kalau ditanya bagaimana menguranginya, yang pertama pandangannya mesti benar dulu. Meskipun praktek-praktek yang lainnya belum dijalankan, minimal pandangan kita harus benar dulu. Karena ini nanti urusannya dengan yang selanjutnya. Ini urusannya dengan yang berikutnya. Kalau dari awal pandangannya keliru, berikutnya akan keliru semua. Makanya pandangan ini mesti benar. Itulah gunanya kenapa kita mendengarkan Dhamma, kenapa kita diskusi Dhamma, supaya kita punya pandangan benar. Supaya kita juga tahu arah yang akan kita capai dalam hidup ini. Ingat tuh ya kemarin tentang moha. Apa itu moha? Orang yang tersesat. Orang yang tidak tahu arah. Kenapa dia tersesat? Kenapa dia tidak tahu arah? Karena dia tidak punya pandangan benar. Makanya ketika kita mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma, baca parita, upaya untuk apa? Memiliki pandangan benar. Maka sebisa mungkin selama Anda tidak punya kesibukan, sebetulnya itu untuk diri Anda sendiri, tidak ada urusannya dengan saya. Ya, saya hanya membantu. Jadi siaran canting malam, canting pagi itu sebetulnya ya saya hanya mengajak. Apakah Anda ikut atau tidak, sifatnya tidak mengikat, tapi Anda bisa renungkan dari segi manfaat. Ya, dari segi manfaat Anda renungkan. Ya, Anda suka atau tidak suka itu urusan Anda, tapi yang jelas saya sebisa mungkin memberi manfaat bagi Anda supaya Anda minimal lah punya pandangan benar, punya pandangan benar. Karena pandangan benar itu mengingatkan kita dalam hidup ada loh tujuan yang ingin kita capai. Jangan sampai kita hidup tanpa tujuan. Mau kemana tidak tahu. Makanya tadi saya sampaikan juga, kita berkeyakinan pada ajaran Buddha punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Kita memeluk agama Buddha dengan keyakinan agar hidup sekarang kita tidak menderita, agar kehidupan sekarang kita bahagia. Itu tujuan yang harus diingat. Berbagai variasi yang kita pelajari, ada tujuan yang ingin kita kehendaki. Maka ketika kita canting malam, meditasi, Anda harus ingat apa yang saya lakukan ini untuk mengakhiri penderitaan, apa yang saya lakukan ini untuk mengkondisikan agar saat ini saya berbahagia. Jadi kalau ibu bapak tidak punya kesibukan, ada waktu longgar, ya ini demi kebaikan diri sendiri. Ya, karena canting malam saya juga sendirian, tidak ada siapa-siapa, tidak jadi persoalan, tapi yang jelas demi manfaat. Ya, demi manfaat. Maka sekitar jam 7 ya sampai jam 10 kurang lebih, jika ibu bapak tidak punya kesibukan, ada kaota, tidak ada salahnya bersama-sama untuk memasukkan hal-hal baik ke dalam batin. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan nunggu masalah selesai, kita tidak punya kesempatan untuk mengembangkan kebaikan. Jangan sungguh masalah selesai, baru kita belajar punya pandangan benar, keburu tua dan keburu tutup usia. Sangat disayangkan. Ya, jadi keberkahan yang kita miliki saat ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jika ada keraguan-raguan, ya bertanyalah. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ada dua. Ada derita jasmani dan ada derita batin. Derita jasmani kita selesaikan dengan 4 kebutuhan pokok. Derita batin kita selesaikan dengan praktek
jalan mulia berunsur 8. Begitu ya. Mohon izin bertanya, Bante. Apakah Buddha mampu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dengan kesaktiannya? Penjelasannya, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan Sang Buddha, apakah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal? Di dalam kisah tidak pernah diceritakan tentang Sang Buddha menghidupkan orang yang telah meninggal. Hanya Sang Buddha punya kelebihan menghidupkan kesadaran seseorang yang mati. Kesadaran orang yang lemah bisa Sang Buddha sadarkan. Maka di sini, kenapa Sang Buddha tidak menghidupkan orang yang mati? Karena orang yang mati dihidupkan akan mati lagi kok. Ini adalah perjuangan yang sia-sia. Kalau seandainya ada orang mati, dihidupkan lagi, apakah dia akan hidup selamanya? Jangankan orang itu, Sang Buddha sendiri pun juga akan tutup usia. Kalau Anda lakukan survei, siapa di dunia ini yang tidak mengalami kematian? Makanya Sang Buddha lebih fokus bagaimana membimbing kita supaya kita menjadi orang yang sadar. Guru Buddha menyebut di dalam syair Dhammapada, apamado amatang padang, pamado macuno padang. Apamata nak miyati ye pamata yata mata. Itu ada di dalam syair Dhammapada bagian apamada waga. Apa artinya, Bante? Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Makanya kita berlindung kepada Buddha supaya kita menjadi orang yang sadar. Orang yang sadar ini dapat mengakhiri siklus kematian. Tidak akan meninggal. Kenapa? Karena tidak terlahir. Sesuatu yang tidak dilahirkan, maka tidak akan mungkin ada kematian. Makanya Sang Buddha mengingatkan kepada kita, mengajak, utitenak pamajya, bangun jangan lengah, bangun jangan lengah. Karena kelengahan itu adalah jalan menuju kematian. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Apa contoh orang yang tidak sadar? Orang yang dalam hidup ini tidak tahu tujuan yang ingin dicapai. Tidak tahu tujuan yang ingin dicapai. Dia tidak memahami 4 kebenaran mulia. Tidak memahami adanya penderitaan. Tidak memahami tentang sebab penderitaan. Tidak memahami tentang lenyapnya penderitaan. Dan dia juga tidak memahami tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kalau dia lengah tidak tahu ini, maka dia hidup sesungguhnya seperti orang yang mati, tidak tahu tujuan. Hanya terbawa arus saja, tidak tahu tujuan. Maka kita yang mendekatkan diri pada ajaran Buddha, diingatkan tentang 4 hal ini, supaya kita menjadi orang yang sadar. Kalau 4 kebenaran mulia ini mampu kita tembus, mampu kita realisasikan, sempurna di dalam sila samadhipannya, kita tidak akan terlahir. Dengan tidak dilahirkan, maka tidak akan lagi ada kematian. Makanya di sini apa yang Bante sampaikan tadi, Sang Buddha tidak menghidupkan orang yang mati, tetapi Sang Buddha membantu untuk menghidupkan kembali kesadaran-kesadaran orang-orang yang mati. Artinya apa? Banyak orang yang hidup tanpa kesadaran. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti orang mati. Itulah rincian yang perlu Anda pahami. Namo Buddhaya Bante.
mau tanya, apakah seorang Sotapanna masih bisa marah, dan apakah 8 jalan benar dan sila sudah disempurnakan oleh seorang Sotapanna Bante, atau sila masih bisa dilanggar. Berkenaan dengan kualitas luhur yang dimiliki seorang Sotapanna, tentu kita mengetahui bahwasanya seseorang mencapai Sotapanna ketika seseorang telah dapat melenyapkan 3 belenggu, yakni Sakkayaditthi, pandangan salah adanya diri yang kekal, telah dilenyapkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Wicikica atau keraguan-raguan juga telah dilenyapkan. Yang ketiga, Silabata Paramasa, pandangan sehubungan dengan memegang praktek yang berlebihan juga telah dilenyapkan. Seseorang yang telah melenyapkan 3 belenggu ini disebut sebagai seorang Sotapanna. Apakah seorang Sotapanna itu masih bisa marah? Kalau kita perhatikan ibu bapak, memang tidak dijelaskan. Hanya yang dijelaskan adalah seorang Sotapanna ini belum melenyapkan, yakni Biyapada. Biyapada itu adalah niat yang tidak baik. Jadi seorang Sotapanna, kalau kita melihat dari referensi, dia baru melenyapkan 3 belenggu. Sedangkan untuk dapat mencapai kearahatan, masih ada 7 belenggu yang lainnya, yakni Kamacanda, Biyapada, Rupabawa, Arupabawa, Mana, Udaca, dan Awija belum dilenyapkan. Jadi 3 awal telah dilenyapkan. Jadi kalau ditanya apakah seorang Sotapanna masih bisa marah? Sejauh dari Bante membaca, hanya disebutkan bahwasanya belenggu berupa Biyapada masih ada. Biyapada adalah pikiran yang masih adanya pikiran yang tidak baik. Jadi pikiran berupa turunan dari dosa. Dosa itu adalah kebencian. Dosa itu adalah ketidaksukaan. Tapi tentu di sini berbeda. Seorang Sotapanna telah sempurna di dalam sila. Silanya telah sempurna. Jadi kalau ada seseorang yang sudah mencapai tingkat Sotapanna, maka dia akan sempurna di dalam 5 sila kalau dia menjadi perumah tangga. Dia tidak mungkin membunuh makhluk hidup. Dia juga tidak mungkin melakukan pencurian. Dia tidak mungkin melakukan perbuatan asusila. Dia tidak mungkin berbicara yang tidak benar. Dia juga tidak mungkin meminum minuman keras. Kenapa? Seorang Sotapanna ini telah melihat sehubungan dengan sang jalan. Kalaupun ada kelalaian, kalaupun ada kekeliruan, dia tidak menyembunyikan apa yang menjadi kekeliruan itu. Jadi seorang Sotapanna ini sempurna di dalam sila.
Samadhi belum sempurna, panya juga belum sempurna. Jadi secara silanya sudah sempurna. Ini ciri khas dari seorang Sotapanna. Maka dikatakan tidak ada kejahatan yang disembunyikan oleh ia yang melihat pada sang jalan. Jadi secara kualitas luhur, ini tentu tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Secara sila kejujurannya bisa dipastikan. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dikatakan silanya sempurna, tapi samadhinya belum sempurna. Kenapa dikatakan samadhi belum sempurna? Karena kamacanda dan biyapada masih ada. Kalau seseorang mampu melenyapkan 3 belenggu, melemahkan kamacanda dan biyapada, ia mencapai sakadagami. Kalau seandainya 3 belenggu awal tadi dan melenyapkan kamacanda dan biyapada, dia mencapai anagami. Seorang anagami ini sudah sempurna di dalam samadhi, tapi panyanya belum sempurna. Jadi secara kualitas samadhi, maka dikatakan kalau seandainya ada seseorang di dalam kehidupan ini belum tuntas mencapai kearahatan, masih di dalam kondisi kualitas batin seorang anagami, ketika dia tutup usia, dia akan lahir di alam Brahma Sudawasa. Jadi masih lahir kembali di alam Brahma Sudawasa. Tidak mungkin lahir di alam kama bumi. Alam nafsu sudah tidak mungkin. Ini menyambung dengan pencapaian anagami. Jadi kalau ditanya, bagaimana silanya seorang Sotapanna? Silanya sudah sempurna, tetapi samadhinya belum. Kemudian, apakah mempraktekkan jalan mulia ini sudah sempurna? Tentu juga masih belum. Karena kalau sudah sempurna berarti sudah tiba di pantai seberang. Sempurna itu artinya katang karaniang. Tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Sedangkan seorang Sotapanna, Sakadagami dan Anagami ini disebut Sekapugala. Apa itu Sekapugala? Siswa yang masih perlu berlatih. Jadi secara praktek jalan mulia periode 8 belumlah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Yang benar-benar sempurna adalah kalau sudah meninggalkan seluruh belenggu batin. 10 belenggu telah ditinggalkan, tidak ada lagi yang perlu dikerjakan. Orang ini disebut pencapaian sebagai arahata. Bisa dimengerti ya? Namo Buddhaya Bante. Bante berarti setiap karma buruk itu belum tentu pelanggaran sila. Sedangkan setiap pelanggaran sila selalu karma buruk. Katanya kalau setiap karma buruk belum tentu berbuah. Apakah setiap pelanggaran sila pasti berbuah? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dikatakan bahwasanya kama adalah perbuatan yang disertai dengan niat atau cetana. Jadi ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka wipaka baik akan ada padanya. Demikian pula kalau ada orang berbicara, bertindak
berpikir dengan pikiran yang buruk, maka akussala wipaka ada pada orang itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bahwasanya perlu diketahui dan dipahami. Setiap kama itu akan jadi wipaka. Tapi pertanyaannya adalah, kapan wipakanya ini akan berbuah? Tentu tidak terpikirkan. Kenapa? Menurut kama sesuai dengan waktunya. Ada yang berbuah di kehidupan sekarang. Ada yang berbuah di kehidupan yang berikutnya. Ada yang berbuah setelah kehidupan berikutnya. Ada yang tidak berbuah, namanya ahosi. Ahosi. Jadi dalam hal ini, terkhusus orang yang masih putujana, bukan orang suci, apa yang ia lakukan yang disebut sebagai kama akan menjadi wipaka. Akan ada buah dari karma itu, istilahnya wipaka, buah dari perbuatan. Hanya tidak terpikirkan asentia, kapan akan berbuahnya? Tidak terpikirkan. Apakah pasti berbuah? Tergantung kualitas dari seseorang. Jadi kembali kepada kualitas batin. Ada beberapa orang yang menerima karma buruk, dia menderita. Kemudian dia malah membuat karma buruk lagi. Buahnya menjadi berlipat. Ini salah satu contoh, ternyata buah dari kama itu juga bisa berbuah saat ini. Ketika Anda menerima hal yang tidak menyenangkan, itu salah satunya pun juga dari kama, buah dari perbuatan. Makanya penting bagi kita, ketika kita menyadari kama yang sedang berbuah, misalnya karma buruk berbuah, menerima hal yang tidak menyenangkan, maka kita harus mengisi pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita dengan hal-hal yang baik. Supaya apa? Mengkondisikan karma-karma baik menjadi berbuah dan mengkondisikan supaya karma buruk yang saat ini berbuah menjadi cepat berlalu. Jadi kita jangan sampai pasif ya. Kalau susah pasif gitu ya. Kalau kita menerima hal yang tidak menyenangkan kemudian pasif, ya tentu tidak demikian. Ketika Anda sedih tanpa alasan, itu bukan tiba-tiba Bapak Ibu. Ini misalnya ya, Anda bangun pagi kemudian timbul murung, sedih tanpa alasan. Itu sebetulnya kalau kita renungkan secara kasar mata, orang berkata, "Ndak tahu ya Bante, kok tiba-tiba bawaannya sedih ya? Kok ndak tahu ya Bante, rasanya kok batin ini kok menjadi kayak tidak nyaman ya?" Anda jangan pasif. Ketika menerima hal yang tidak menyenangkan, Anda harus aktif memunculkan hal-hal baik ke dalam batin Anda. Ini mesti Anda upayakan. Siapa tahu di antara ibu bapak saat ini dirundung suasana hati yang tidak nyaman, disundung sesuatu yang tidak tahu apa menjadi akar sebab musababnya. Anda jangan pasif. Bergegaslah di dalam kebaikan. Apakah Anda meditasi? Apakah Anda baca parita? Apakah Anda melakukan perbuatan baik yang lainnya? Apakah berdana? Sebagai apa? Sebagai upaya untuk memunculkan hal-hal yang baik. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Untuk kapan karma ini akan berbuah? Tak terpikirkan. Tetapi selama ada benihnya yang menjadi janaka, maka akan ada wipaka yang menyertainya. Jadi kalau ada seseorang yang melanggar sila,
di dalamnya pasti ada karma buruknya. Ada karma buruknya. Meskipun tidak terjadi pelanggaran sila sepenuhnya, selama di dalamnya ada cetana yang tidak baik, akan menjadi karma. Dan di mana ada karma, di situ akan ada wipaka. Ini yang perlu dipahami. Seperti uraian kemarin tentang pertanyaan pelanggaran sila pertama. Syarat disebut sebagai pelanggaran sila pertama ada 5. Ada makhluk, makhluknya hidup. Ada niat. Nah, inilah yang akan melahirkan karma, ada niat. Ada usaha membunuh, makhluknya mati. 5 syarat ini dipenuhi disebut sebagai pelanggaran sila pertama. Tapi kalau seandainya ada usaha membunuh, makhluknya tidak mati, tidak disebut sebagai pelanggaran sila pertama, tetapi dia sudah membuat karma buruk. Karena dia melakukan dengan cetana yang tidak baik. Selama ada cetana, akan disebut sebagai karma. Di mana ada karma, akan menjadi wipaka. Hanya kapan berbuahnya, ya asentia, tak terpikirkan. Bisa di kehidupan sekarang, bisa di kehidupan yang akan datang, bisa setelahnya lagi, atau mungkin bahkan tidak dikondisikan atau ahosi, bisa jadi. Tapi yang jelas untuk orang yang masih putu jana, tentu akan ada wipaka yang akan menyertainya. Begitu ya. Wandami Bante, saya menderita anxiety. Beberapa hari yang lalu saya digigit kucing dan infeksi. Saya sudah minum obatnya. Tapi pikiran saya jadi kemana-mana. Karena anxiety atau kecemasan, saya mencoba meditasi, tapi malah tambah gelisah. Bagaimana baiknya Bante? Terima kasih. Berkenaan dengan kegelisahan ataupun kecemasan, secara dhamma, kenapa seseorang bisa menjadi gelisah? Kenapa seseorang bisa menjadi khawatir? Karena pikirannya tidak ada ketentraman. Banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang membuat pikirannya tidak terarah. Itulah yang menyebabkan menjadi gelisah. Maka sebisa mungkin, tentu karena kasusnya adalah sebuah penyakit, ya dalam tanda kutip disebut penyakit karena habis digigit muncul dampak infeksi, Anda mesti pastikan apakah masih ada reaksi yang tidak nyaman secara fisiologis. Apakah ada misalnya nanah, apakah ada reaksi tubuh badan meriang? Kalau hal ini masih ada, tentu Anda mesti datang ke dokter untuk konsultasi. Tapi seandainya setelah digigit itu kering, tidak ada hal yang membuat jasmani menjadi tidak nyaman, maka tugas Anda selanjutnya tentu menata pikiran. Tapi kalau kondisi tadi kakinya ini masih belum baik secara fisik ya, belum baik ya, tentu Anda ya minum obat yang disesuai resep dokter. Kalau masih berlanjut, Anda juga bisa datang kembali ke dokternya untuk pastikan
apakah antibiotik yang telah diminum ini sudah cukup atau belum. Karena takutnya ya menimbulkan infeksi ke yang lainnya. Makanya biasanya kalau ada infeksi kan Bante sering dengar ya dokter itu kasih namanya antibiotik. Ya untuk membantu supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Tapi kalau secara fisik Anda menjadi tidak nyaman ya tentu harus ke dokter. Tapi kalau fisiknya baik-baik saja, ya hanya timbul pemikiran-pemikiran, Anda bisa melakukan hal-hal baik. Mungkin Anda bisa melakukan yakni kebajikan seperti apakah fansen melepas binatang, apakah berdana, apakah menjalankan sila. Jangan terlalu fokus kepada hal yang tidak nyaman sampai-sampai lupa mengembangkan kebajikan. Maka Bante berpesan, ya kalau nanti meditasi, Anda pastikan dulu tubuh jasmani Anda. Anda pastikan dulu tubuh jasmani Anda, jangan buru-buru. Kalau seandainya tidak bisa duduk bersila, Anda bisa duduk di kursi. Kalaupun tidak bisa duduk di kursi, mungkin Anda bisa sambil berbaring. Sambil berbaring, rilekskanlah tubuh jasmaninya. Anda niatkan di dalam hati Anda tentang apa yang ingin Anda peroleh. Kalau saat ini pikiran Anda cemas, Anda harus punya niat bahwasanya saat ini saya akan mengembangkan ketenangan. Rasakanlah ketenangan saat ini. Anda rasakan ketenangan saat ini. Ini akan membantu supaya pikiran kita tidak menjadi gelisah. Anda tenangkan pikiran Anda. Dengan tubuh yang rileks, Anda yakinkan kepada diri bahwasanya saat ini saya merasakan ketenangan. Anda harus biasakan untuk dilatih. Jadi Anda latih ke dalam batin Anda. Anda bisa sampaikan ke dalam diri Anda. Saat ini saya tenang. Saat ini saya tenang. Ingatlah, apa yang kita pikirkan dengan kita menyampaikan saat ini tenang. Kita ulang dengan tubuh yang rileks. Dengan tubuh yang rileks, Anda ingat tenang. Ini akan membantu juga. Termasuk juga saat Anda beraktivitas. Apakah makan? Makanlah dengan ketenangan. Supaya apa? Pikiran Anda terkondisi pada apa yang saat ini dikerjakan. Jadi dalam hal ini tentu, yang pertama, yang menyebabkan pikiran kita gelisah, karena saat ini pikiran kita tidak tentram. Karena kasus yang mana habis digigit kucing, kalau memang secara fisik masih ada yang kurang nyaman, bawalah ke dokter kembali, konsultasikanlah. Demikian pula kalau seandainya tidak ada reaksi fisik, maka tugas Anda selanjutnya, Anda bisa melakukan kebaikan-kebaikan, termasuk sewaktu Anda meditasi, jangan buru-buru. Rilekskanlah tubuh jasmani Anda. Sambil dirilekskan tubuh jasmaninya, rasakanlah ketenangan saat ini. Anda yakinkan, ketenangan ada pada Anda. Anda mesti yakin bahwasanya ketenangan ada pada Anda. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terlalu fokus kepada apa yang tidak nyaman sampai-sampai kita tidak yakin kalau kita sendiri bisa tenang. Maka ini mungkin bisa dilatih, nanti sembari Anda sambil minum obat, konsultasi ke dokter, ya Anda bisa membuat kebaikan-kebaikan termasuk ketika Anda di rumah mau menenangkan batin, Anda rilekskan jasmaninya.
kemudian dirasakan ketenangan saat ini. Kalau seandainya pikiran ini masih membuat Anda gelisah, Anda bisa cecar di dalam batin Anda. Saat ini saya tenang. Anda rasakan semakin tenang. Anda harus berani melawan pikiran Anda sendiri. Jangan sampai Anda lebih yakin pada negativitas, kemudian mengabaikan sisi hal baik pada diri Anda. Kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi seperti ini. Kadang-kadang kita larut kepada suasana, padahal suasana itu pun juga bisa diganti. Maka di sini, kalaupun belum biasa, biasakanlah untuk mengembangkan ketenangan. Sambil mungkin minum air, minumlah dengan tenang. Sambil mungkin minum obat, minumlah obat yang diresepkan oleh dokter tadi dengan pikiran yang tenang. Saat Anda makan, makanlah dengan tenang. Jangan biarkan pikiran Anda menjadi kacau. Karena tidak ada yang bisa menenangkan diri kita, kecuali kita punya niat sendiri. Saya ingin tenang. Kalau tidak ada kehendak untuk tenang, maka tidak akan mungkin muncul. Makanya sebisa mungkin sebelum Anda meditasi, Anda tenangkan jasmani Anda. Ini siapapun ya, tidak hanya kasus ini. Bagi Bapak dan Ibu yang saat ini tidak tenang, cobalah sembari melakukan aktivitas, rasakanlah ketenangan, jangan terburu-buru. Apakah sambil duduk mendengarkan uraian ini, cobalah Anda duduk dengan tenang. Dengarkanlah dengan ketenangan. Ini akan membantu mengkondisikan setiap saat ketenangan ada pada kita. Karena pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Karena kita lebih biasa kepada gelisah, maka gelisahnya lebih kuat. Ada hal yang mungkin kurang berkenan, langsung fokus, diperhatikan berlebihan. Cobalah sisipi waktu-waktu Anda dengan ketenangan. Saat mandi, mandilah dengan tenang. Jangan terburu-buru. Pikirannya, saat mandi pikirannya diarahkan, saat ini saya sedang mandi. Saat Anda makan, pikirannya diarahkan, saat ini saya sedang makan. Sembari makan, Anda juga membangun ketenangan. Setiap saat bisa dilatih. Jadi sebisa mungkin aktivitas Anda terkhusus yang butuh ketenangan. Ayolah, bawa diri Anda di dalam latihan setiap saat. Apakah itu meditasi, bahkan aktivitas sehari-hari sekalipun, cobalah dikerjakan tanpa terburu-buru. Mungkin karena aktivitas yang harus memaksa Anda harus bekerja cepat, tapi ada kalanya Anda juga berusaha untuk bekerja dengan tenang. Termasuk saat mendengarkan dhamma, dengarkanlah dengan tenang. Sembari mendengarkan dhamma, dengarkanlah dengan pikiran yang tenang. Nanti dilatih, ya. Wandami Bante, apakah membeli anak anjing melanggar sila karena mengambil tanpa izin, walaupun membayar? Literally, induk anjing adalah si pemilik. Terima kasih. Tentu di sini kita harus perhatikan, ya. Kalau seandainya ada anjing, karena itu membeli, namanya membeli ini, ya memang kembali ya, kita harus lihat bagaimana legalitas setiap negara. Ya kalau di sini, di Indonesia ya, tentu ya seperti kalau di
desa, ada pemilik anjing, ya sudah, ya beli gitu ya. Ya tidak pelanggaran sila. Tahu ada yang punya, ya, karena disebut pelanggaran sila ini kan juga syaratnya ada 5. Ya, ada yang akan diambil. Ya, tahu itu miliknya orang. Ada niat untuk mengambil, ada usaha untuk mengambil dan barangnya bergeser. Jadi kalau di sini ya tidak disebut mencuri, tidak disebut pelanggaran sila. Kalau secara dhamma, karena tahu ada pemiliknya. Karena tadi kan kasusnya membeli. Hanya untuk legalitas ini kembali ke negara. Maka tadi saya katakan di dalam kemasyarakatan ini ada hukum secara dhamma, juga ada hukum secara negara. Jadi mesti kita bedakan ya. Secara dhamma ya tidak terjadi pelanggaran. Kenapa? Ada si pemiliknya. Ada si pemiliknya. Karena disebut pelanggaran sila kedua ada 5 syarat. Ada barang, tahu itu punya orang. Yang kedua, ada niat untuk mengambil, ada usaha untuk mengambil dan barangnya bergeser. Ada anjing, tahu itu anjing punya orang. Tidak ada niat mencuri, tidak ada niat mengambil, wong membeli kok. Hanya sekali lagi kita harus ingat, memang secara dhamma ya tidak pelanggaran sila kedua, hanya mesti kita tahu di negara ini hukumnya bagaimana. Ini kan seperti kasus, ada kasus yang pelanggaran sila. Tetapi sebetulnya secara dhamma juga tidak pelanggaran sila. Apa Bante? Kalau ibu bapak mungkin menyetir mobil, tiba-tiba ada kucing yang lewat. Ketika laju kecepatan tinggi, tiba-tiba kucing itu lewat. Kemudian mati. Ketindes. Setelah ketindes kita membanting setir, menabrak orang yang ada di trotoar. Ada kucing sedang nyetir, ada kucingnya lewat. Kaget. Kucingnya keinjek mati, karena dia panik, dia banting ke kiri, mobilnya naik ke trotoar, nabrak orang. Orangnya meninggal. Secara hukum dhamma, tidak terjadi pelanggaran sila. Ya, tidak terjadi pelanggaran sila. Tetapi secara negara ini juga bisa terjadi pelanggaran. Karena dianggap lalai, bisa jadi. Makanya kembali kepada pertanyaan tadi sehubungan dengan membeli anjing, ya, yang tidak ada izin, tapi sekali lagi kalau dia adalah pemiliknya, ya tidak disebut sebagai, Anda harus pastikan ya bahwasanya itu benar-benar dia yang memiliki. Ya, tapi ada kasus lain, misalnya kasus penadahan, ya ini lain lagi ceritanya. Ya, karena disebut pelanggaran sila kedua itu ada 5 syarat. Tahu ada barangnya, tahu barangnya itu punya orang, ada niat mengambilnya, ada usaha mengambilnya, dan barangnya bergeser. Nah, dari itu Anda bisa ya mempertimbangkan sendiri. Tapi mesti diingat ya, kadang-kadang secara dhamma tidak terjadi pelanggaran, tetapi ya secara hukum negara ini nanti lain ceritanya. Ya, lain ceritanya. Hukum karma dengan hukum negara kadang-kadang sama, kadang-kadang juga beda. Ya, begitu ya. Bante izin bertanya. Kalau reinkarnasi benar adanya, kenapa makhluk hidup makin bertambah banyak di bumi? Apa semua makhluk di mana-mana dasarnya akan bertambah? Mohon pencerahannya.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan penambahan makhluk, memang hal ini tidak banyak dibahas di dalam Dhamma. Tetapi kita punya penambahan pemahaman lain bahwasanya bumi yang kita tempati ini bukan bumi satu-satunya. Matahari yang kita saksikan di pagi hari, yang disebut sebagai pusat tata surya, juga bukan satu-satunya. Jadi matahari yang kita lihat di pagi hari tenggelam di sore hari. Secara Dhamma, ada matahari-matahari yang lainnya. Ada tata surya yang lainnya. Karena ada tata surya yang lainnya, tentu ada bumi-bumi yang lainnya. Dari sini tentu kita tahu makhluk hidup ini banyak sekali. Karena ada kesamaan karma dengan bumi ini, maka dia terkondisi, terlahir di bumi ini. Karena ada kesamaan karma, ya terkondisi lahir di bumi ini. Memang secara khusus tidak dibahas di dalam Dhamma. Kenapa makin hari makhluk ini bertambah? Ya karena ada apa? Ya karena ada kelahiran berulang-ulang. Jadi karena ada kelahiran berulang-ulang, maka ya makhluk ini ya bisa dari alam lain. Ada yang dari alam dewa, kan kita tidak bisa menghitung berapa banyak makhluk yang lahir di alam dewa. Berapa banyak makhluk yang terlahir di alam neraka. Berapa banyak makhluk yang terlahir di alam binatang. Berapa banyak makhluk yang terlahir di alam asura. Berapa banyak makhluk yang terlahir di alam peta? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sini kelahiran berulang-ulang ini amatlah sulit untuk dijelaskan. Kenapa sulit dijelaskan? Karena sampai kapanpun yang meninggal akan hidup lagi. Bagaimana kita bisa menghitungnya? Dan yang dari alam manusia bisa ke alam yang lain. Dari alam lain bisa ke alam manusia. Dari alam dewa bisa juga lahir di alam manusia. Dari alam manusia bisa ke alam dewa. Jadi di sini Ibu Bapak, jangan sampai hal ini membuat Anda bingung. Tugas kita adalah berjuang untuk mengakhiri penderitaan. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita sendiri membuat bingung, kok makin hari makin tambah ya? Tugas kita bukan jadi tukang sensus. Tugas kita di dalam kehidupan saat ini adalah mengakhiri penderitaan. Ini tugas kita. Makanya sebagai orang yang berkeyakinan, setelah memahami hidup ini ada penderitaan, di dalam kehidupan ini ada penderitaan. Penderitaan ini ada sebabnya. Penderitaan ini bisa dilenyapkan. Dan penderitaan ini ada jalan untuk mengakhirinya. Ini yang semestinya kita ingat. Nanti Ibu Bapak kalau berpikir tentang metafisika, nanti lebih jelimet lagi. Tidak akan pernah ada habisnya. Rasa ingin tahu manusia ini tidak akan pernah ada habisnya. Seperti halnya air kelapa, kok bisa masuk di dalam? Anda pikirkan, apakah bisa memberi kepuasan? Anda akan sibuk di situ. Makanya ketika seseorang meyakini ajaran Sang Buddha, ada pengetahuan-pengetahuan lain. Tapi sebetulnya Sang Buddha hanya 2 yang diajarkan. Apa itu? Penderitaan dan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi ketika Sang Buddha menunjukkan ini ada penderitaan, Sang Buddha menunjukkan ini loh jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi kalau ada hal-hal lain yang membuat Anda jadi bimbang, kita harus kembalikan lagi ke realnya. Ya, kenyataannya. Seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha di dalam Majjhima Nikaya. Kalau ada seseorang yang terpanah,
Mungkin ketika dia berjalan di kegelapan, tahu-tahu ada anak panah yang menancap di tubuhnya. Apa yang dia lakukan oleh orang itu? Apakah dia sibuk siapa mencari yang memanahnya? Apakah dia sibuk mencari apa salahnya? Sampai tutup usia pun dia tidak akan sembuh. Jadi saya tidak membatasi tentang hal-hal kita punya daya ingin tahu, tapi jangan sampai Anda terlalu jauh. Sampai-sampai lupa apa yang menjadi tujuan utamanya. Tujuan utama kita berkeyakinan kepada ajaran Buddha tidak lain adalah untuk mengakhiri penderitaan. Itu tujuan utamanya. Apakah itu praktek berdana, menjalankan sila, meditasi, belajar dhamma, diskusi dhamma, tujuannya sebetulnya hanya satu, untuk mengakhiri penderitaan. Berbagai variasi kebajikan itu sebetulnya meruncing kepada yang satu, yakni lenyapnya penderitaan. Kapan hari saya juga ditanya, kenapa Bante? Ada yang lahir sebagai laki-laki, ada yang lahir sebagai wanita. Ada yang tanya begitu. Sudah dijelaskan, dia tidak puas. Kemudian saya tarik kembali. Mungkin jawaban ini tidak memuaskan, tetapi kita harus ingat dalam hidup ini, sebagai orang yang punya keyakinan, tujuan kita mengenal ajaran Buddha adalah untuk mengakhiri penderitaan. Nanti Anda pikir. Jangan sampai hal ini membuat Anda jadi ragu, sampai-sampai lupa apa menjadi tujuan mulia Anda, berkeyakinan kepada ajaran Buddha, yakni mengakhiri penderitaan. Berbagai pertanyaan yang umat sampaikan kepada saya tidak alergi. Saya senang. Tapi kalau terlalu jauh, saya akan mengajak untuk menarik kembali. Menarik kembali kepada pokok utama, yakni mengakhiri penderitaan. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa manusia ini yang terlahir makin banyak? Ya, kelahiran berulang masih ada. Dan kita tahu alam-alam kehidupan ini banyak sekali. Sehingga kelahiran ini ya susah sekali untuk kita hitung berapa banyaknya. Ditambah lagi juga tata surya ini banyak sekali juga. Begitu. Ya, daripada kita mikir jauh, Anda harus ingat kembali. Saya belajar Dhamma untuk mengakhiri penderitaan. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Brahma Sahampati. Ketika Brahma Sahampati merangkapkan kedua tangan menghampiri Sang Buddha, Brahma Sahampati menyampaikan perihal permohonan, ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka, karena ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini demi kasih sayang. Kasih sayang apa? Tentang adanya penderitaan. Karena beliau sayang kepada semua makhluk, beliau menuntaskan, menunjukkan, ini loh jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi mungkin di antara para pendengar, mungkin baru berkeyakinan agama Buddha, mesti Anda harus ingat penjelasan ini, bahwasanya tujuan kita berkeyakinan kepada ajaran Sang Buddha adalah untuk mengakhiri penderitaan. Ini sebagai tambahan supaya kita tidak lari terlalu jauh, sampai-sampai lupa kepada apa yang semestinya dikerjakan. Begitu ya. Malam Bante, izin tanya. Bagaimana menjalankan puasa bagi umat Buddha? Sebagai umat Buddha,
kita punya sebuah tata laku yang tidak sama dengan keyakinan lainnya. Puasa di dalam bahasa tetangga, atasila di dalam bahasa agama Buddha. Atasila itu adalah usaha untuk menahan diri. Jadi kalau kita mau menjalankan uposatha, ya kita pagi hari mengambil tekad untuk menjalankan 8 sila. Dan setelah itu menjalankannya. Nanti kalau ibu bapak ingin tahu apa itu 8 sila, nanti dibuka buku Parita Suci, di dalamnya ada praktek tentang 8 sila. Dan puasa di dalam agama Buddha ini tidak hanya nahan makan. Ya, bukan hanya nahan makan. Ya, jadi bukan hanya urusan nahan makan. Ada 8 sila sebagai perumah tangga yang bisa dilakukan. Nanti dibuka buku Parita Suci tentang apa sih 8 sila itu. Anda pasti punya buku Parita Suci, nanti Anda ya baca itu. Ya, yang pertama secara garis besar, ya praktek untuk tidak membunuh makhluk hidup. Praktek untuk menahan diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Praktek untuk tidak melakukan hubungan badan dengan siapapun. Apakah istrinya atau suaminya, selama mengambil uposatha tidak melakukannya. Kemudian keempat, tidak berbicara yang tidak benar. Yang kelima, menghindari minum-minuman keras. Yang keenam, tidak makan lewat tengah hari. 7. Tidak memakai wewangian, bebungaan, alat-alat kosmetik dengan tujuan untuk memperindah diri. Tidak menari, bernyanyi, bermain musik, dan pergi melihat pertunjukan. Puasa. Dan yang ke-8 adalah tidak tidur di tempat tinggi yang besar dan mewah. Nah, ini latihan kesederhanaan puasa. Ya, puasa. Artinya menahan diri, menahan diri. Ya, sebagai umat Buddha ya itulah. Kalau nanti ada pertanyaan dari keyakinan lain, ya Anda bisa menjelaskan hal yang sama ya tentang 8 sila ini. Begitu ya.